Pagi, Bung. Gak bisa, Bung. Apa kita mulai aja? Selamat pagi, Bung Erik. Selamat pagi, Bung Roli. Oh, Bung Pagi, Robin. Bung Robin. Ya, selamat bertugas, Baik, Bro. Ibu Bapak sekalian, Ya, karena tidak bisa live streaming, ada gangguan, kita akan rekam dan akan nanti di-upload setelahnya. Silakan, Bu Riki. Selamat pagi, Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara perjumpaan pagi Sebaut di pagi hari ini, di hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022. Senang sekali kita bisa selalu bertemu bersama-sama karena kemurahan Tuhan lah, sehingga kita ingin selalu bersama-sama bersekutu. Sebelum kita masuk dalam acara perjumpaan Sebaut ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan yang kami sembah di dalam keesaan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sungguh Engkau Allah yang Maha Kasih bagi kami, sehingga kami dapat bangun dan bersyukur karena kebaikan dan kemurahan sajalah kami mampu untuk bisa merasakan kebahagiaan dan sukacita kami dalam keadaan apapun kami saat ini. Ya Tuhan, ketika pada pagi hari ini kami bersekutu, berkumpul bersama dalam perjumpaan Sebaut ini, Tuhan berkatilah kami supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan hati yang terbuka dan mau untuk Tuhan sapa, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami lakukan sepanjang hari ini melalui firman yang akan disampaikan oleh Bapak Polri. Biarlah kasih-Mu yang menyertai dan menolong kami, sehingga Tuhan yang akan menolong kami dari awal acara ini, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian, kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 1, Pujilah Sang Semesta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, tua dan muda hai ikutlah, angkat suaramu nyanyi bergema, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dan bersatu hati. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami boleh mengucap syukur untuk pagi hari ini ketika kami boleh Engkau izinkan kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kami mendapatkan kekuatan yang baru, yang semuanya itu berasal daripada-Mu. Ketika pada saat ini kami boleh bersama-sama hadir dalam perjumpaan pagi-pagi ini, kami juga mengucapkan puji dan syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar akan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh menjadikan berkat bagi kehidupan kami, pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan bersabdalah Tuhan. Terima kasih, hanya ke dalam-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat kita. Kita ambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16, ayat 19 sampai dengan 34. Saya akan bacakan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarga memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya,
Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar semua? Semua baik ya? Ya, saya yakin di antara kita semua pada pagi hari ini ada yang baik, ada yang mungkin dalam keadaan tidak baik, ya, tetapi kita meyakini bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik. Ya Bapak Ibu. Oke, pembacaan kita pada pagi hari ini menceritakan bagaimana kuasa Tuhan itu menyertai Paulus dan Silas ketika mereka memberitakan Injil. Dalam tugas mereka, mereka tidak luput ya dari apa yang namanya penganiayaan, ya mereka mengalami kesulitan dalam memberitakan Injil. Ya, sama seperti yang kita ketahui bersama bahwa kitab para rasul ini merupakan kitab yang berisi misi pekabaran Injil, ya, di mana Injil-Injil tersebut dikabarkan, ya, firman Tuhan dikabarkan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana umat Tuhan dalam menggambarkan Injil, mereka mengalami penganiayaan, ya, mengalami kesulitan atau hal-hal yang tidak mengenakan, gitu. Nah, untuk itu mari kita sama-sama merenungkan untuk teks bacaan kita pada hari ini, terutama ketika kita mengalami kesulitan ataupun tantangan di tengah-tengah kehidupan sebagai orang percaya. Dalam pasalnya yang ke-19 yang tadi kita baca, ya, digambarkan bagaimana Paulus dan Silas mereka ditangkap, ya. Mereka ditangkap oleh siapa, ya? Siapa yang menangkap mereka? Ya, kalau kita kembali sebelum pada ayatnya yang ke-18, ya, saya bacakan ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ya, jadi digambarkan di sini bagaimana ternyata yang menangkap Paulus dan Silas itu tuan-tuan dari perempuan itu, gitu ya. Yang uniknya, ya, tadi kita baca di ayat 18, Paulus itu sebenarnya sudah mengusir roh jahat dari tubuh perempuan tersebut, ya. Ada ayat tadi 18 tadi. Tetapi apa yang didapat oleh Paulus ternyata mereka malah ditangkap, gitu ya. Kalau dalam bahasa sehari-harinya, saya sudah menyelamatkan engkau, gitu ya, sudah mengeluarkan roh jahat dari perempuan tersebut, tetapi kenapa saya malah ditangkap, gitu, ya, seperti itu. Dan yang menangkap, ya, yang anehnya ditangkap itu bukan oleh tentara atau bukan prajurit atau siapa, tetapi yang menangkap mereka adalah tuan-tuan dari perempuan tersebut, ya. Mungkin kalau kita lihat, ya, di ayatnya yang ke-19, ya, itu bahwa harapan mereka untuk mendapatkan penghasilan lenyap, ya. Kayaknya cuannya nih, ya, kalau cuannya nih kayaknya udah nggak dapat lagi nih, makanya mereka memfitnah atau menangkap Paulus dan Silas, ya, seperti itu. Nah, kita bisa melihat bagaimana Paulus dan Silas itu diseret dan dibawa ke pasar, ya, dibawa ke pasar untuk menghadap penguasa dan pembesar di kota tersebut, ya. Paulus difitnah, ya, dituduh dengan tuduhan palsu, mereka dituduh mengacaukan kota, gitu ya.
mengajarkan adat istiadat yang tidak sesuai dengan ajaran mereka, ya. Mereka dibilang di sini dibilang bahwa mereka itu orang Yahudi, ya, dan mereka tidak sesuai dengan kita ini orang Romawi, seperti itu, ya. Nah, lalu akhirnya, ya, setelah dibawa tadi, mereka dikoyakkan pakaiannya pada ayat yang kedua, ya. Di situ mereka mengoyakkan pakaian Paulus dan Silas dan mendera mereka. Nah, sebelum saya membawakan firman pada pagi hari ini, saya coba melihat mendera. Kata mendera itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu kan sebenarnya dicambuk, ya, dicambuk gitu, didera gitu. Nah, bisa menggunakan rotan atau dengan cemeti, ya, didera seperti itu. Nah, di sini ketika Paulus dan Silas didera, itu tidak dihitung berapa kali ya didera, gitu ya. Ya, di sini tidak dicantumkan beberapa kali. Bisa jadi berkali-kali, gitu ya. Ya, kalau Tuhan Yesus ketika waktu itu dicambuk, ya, dipukul, didera, itu yang kita tahu, ya, itu sebanyak 39 kali, ya, didera, gitu, bahkan mungkin lebih, ya, seperti itu. Nah, lalu bukan itu aja, ya, setelah mereka dikoyakkan, mereka didera, ya, lalu apa yang dilakukan? Mereka melemparkan Paulus dan Silas ke penjara di tengah, ya, di penjara paling tengah, lalu kaki mereka dibelenggu pasung dengan kuat. Ya, kita boleh bayangkan, ya, setelah itu penyiksaan, saya bilang bahwa penyiksaan paling nggak enak gitu ya, yang namanya ketika dipasung, ya, kalau Bapak Ibu mungkin tahu, ya, kaki kita di depan, ya, lalu kita agak membungkuk, tangan kita juga pasung gitu ya, itu memang rasanya mungkin 1 jam aja gitu kita sudah merasakan di tulang belakang kita tuh melengkung gitu ya. Nah, itu dan ini sampai berhari-hari gitu, dan itu bisa saja secara pelan-pelan tulang belakang kita itu akan pecah gitu ya, dan itu sangat-sangat menyakitkan gitu ya, seperti itu ya. Setelah itu ya, setelah mereka dilemparkan ke dalam penjara yang paling tengah, ya, mereka dibelenggu, dipasung dengan kuat. Ya, saya kemarin sempat ketika saya berada di Yerusalem kemarin, saya sempat ke ke satu penjara yang diyakini bahwa Yesus pada saat sebelum disalib itu dimasukkan di situ dalam penjara, ya. Dia bentuknya seperti terowongan gitu ya, jadi kita turun dari atas, ya, itu terowongan, dan memang itu sangat-sangat dindingnya itu dingin dan lembab gitu ya. Lalu kita bisa melihat bagaimana penjara-penjara, ya, jadi penjara 1, kedua, dan penjara yang di tengah-tengah itu ada penjaranya gitu. Ya, itu seperti itu. Nah, saya bisa membayangkan gimana kalau Paulus dan Silas pada saat itu, ya, mereka diseret, mereka dipasung di penjara tersebut, ya. Itu sangat-sangat tidak manusiawi ya, seperti itu ya. Nah, lalu yang setelah kejadian seperti itu, kita bisa lihat bagaimana respon Paulus dan Silas ketika mereka menghadapi ini.
apakah mereka merasa takut? Ya, kalau kita lihat ya di sini ya, ternyata Paulus dan Silas itu ya itu mereka tidak takut ya. Justru mereka meresponnya ya pada ayat ke-25 ya. Saya akan bacakan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, respon yang diberikan Paulus dan Silas saat itu sungguh-sungguh luar biasa. Mereka tidak takut, ya. Mereka bukannya merasa terancam atau merasa apa gitu ya. Tetapi respon yang diberikan, mereka malah mereka menyanyi, mereka melakukan puji-pujian, mereka berdoa di tengah malam, ya praise and worship mereka di dalam penjara tersebut. Ya itu sungguh luar biasa gitu. Ya kalau kita yang mengalami hal ini, ketika iman kita diuji, sewaktu ada pergumulan iman, nah dan kita menghadapi dilema, ya kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya, apakah kita akan lari dari masalah tersebut atau malah kita mencari solusi instan untuk bisa keluar dari masalah tersebut? Ya, kalau kita hubungkan dengan kehidupan pelayanan kita, baik sebagai presbiter, sebagai diaken atau penatua, apakah yang kita lakukan ini hal yang sama yang akan kita lakukan? Itu sama dengan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ya, ketika mereka mengalami penganiayaan, mereka didera, ya, mereka dimasukkan dalam penjara, tetapi respon yang diberikan, ya, seperti yang kita tahu tadi, mereka berdoa, mengucap syukur, mereka menaikkan pujian, ya, dan mereka menyerahkan perjalanan hidupnya kepada Tuhan. Ya itu, atau malah kita ya mencari atau mencoba untuk mencari solusi sendiri, mencari jalan pintas, atau bahkan kita lari dari pelayanan kita, ya seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang terjadi ya setelah kejadian tersebut? Pada ayatnya yang ke-26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lalu apa yang selanjutnya terjadi? Ya, terjadi gempa bumi, ya, gempa bumi yang hebat. Ya, tadi pada ayat ke-27 juga dikatakan bahwa kepala penjara itu terjaga dia dari tidurnya, ya. Dia melihat pintu-pintu penjara terbuka, ya, dan dia mulai panik, ya. Dia mengambil pedangnya, ya, dia akan melakukan untuk bunuh diri. Tetapi apa yang Paulus katakan pada ayatnya yang ke-28, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih di sini. Ya, seperti itu yang dikatakan oleh Paulus. Ya. Lalu kepala penjara, ya pada ayat ke-29 dikatakan bahwa kepala penjara gemetar, ya setelah mendengar suara Paulus tersebut, dan dia tersungkur di hadapan Paulus dan Silas. Ya, dan pada ayatnya 29 juga dikatakan bahwa kepala penjara itu menanyakan kepada Paulus dan Silas, apakah yang harus aku lakukan agar selamat? Ya, dan jawaban Paulus itu dengan keyakinan, dengan pastinya dia mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat beserta seisi rumahmu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman ini sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan menyertai Paulus dan Silas dalam tugas mereka dalam mengabarkan Injil. Sampai pada akhirnya di ayatnya yang ke-33 ya, itu dikatakan kepala penjara beserta dengan keluarganya ya, itu memberi diri mereka, yang menyerahkan diri mereka untuk dibaptis dan percaya kepada Kristus. Ya, dari catatan yang boleh kita simpulkan pada pagi hari ini, ya, bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, ya, baik dalam kehidupan pribadi kita, di rumah tangga, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita di gereja, ya. Sebagai presbiter, ya, kita selalu merasakan akan penyertaan Tuhan. Ya, itu satu. Lalu yang kedua, bahwa kita boleh belajar dari pengalaman Paulus dan Silas ketika mereka memberitakan Injil, ya. Mereka merasa mereka dianiaya, mereka didera, tetapi respon yang diberikan oleh mereka, bukannya mereka merasa takut. Mereka bukan ketika dimasukkan ke dalam penjara, mereka memaki-maki kepala penjara itu, gitu. Ya, tidak seperti itu. Tetapi apa yang diberikan respon mereka adalah mereka mengucap syukur, mereka berdoa, ya, berdoa di tengah malam. Lalu mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Artinya apa? Bahwa mereka tidak takut dan mereka juga percaya akan penyertaan Tuhan. Ya, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Itu saja. Bung Riki, silakan. Ya, terima kasih Bung Proli untuk apa yang sudah disampaikan mengenai nats yang sudah kita baca bersama dalam Alkitab, yaitu Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Demikian jauh apa yang sudah disampaikan oleh Bung Proli. Silakan untuk Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian yang mau menambahkan, bertanya, ataupun mempunyai kesaksian tentang pergumulan hidupnya yang bisa dibagikan, karena apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Proli, bagaimana tema kita pada pagi hari ini yaitu gembira karena percaya, hingga kita sama-sama bisa saling menguatkan, saling mendukung di dalam pertemuan perjumpaan Sebaot ini. Silakan Ibu Bapak, Saudara-saudari, ada yang mau disampaikan? Kalau belum ada, saya sedikit mungkin membuat apa yang saya pahami gitu ya, Bung Ongli. Karena ketika kita membaca Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 34 ini, seperti yang tadi Bung Ongli sampaikan, bahwa ada berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin peristiwa itu sama ya, di antara kita semuanya sama bentuknya, tetapi respon yang ditampilkan itu mungkin bisa saja berbeda. Kita masing-masing mempunyai pemahaman, keimanan ataupun pengalaman yang berbeda-beda antara satu sama yang lain, karena seperti itu ya. Mungkin antara di keluarga kita pun mungkin kalau ada sesuatu peristiwa kita mempunyai respon yang berbeda ya tentang suatu peristiwa yang sama. Tetapi ketika di dalam Alkitab pada pagi hari ini,
ketika suatu keadaan susah yang dialami oleh, dalam tanda kutip keadaan susah yang dialami oleh Rasul Paulus itu, ternyata respon yang dilakukan berbeda tadi, seperti kata Bung Roli, seperti itu ya. Dia bisa berdoa, bisa memuji Tuhan dan lain sebagainya. Pergumulan hidup itu memang banyak hal seperti itu ya, Bung Roli. Nah, Bung Roli, bagaimana ketika pada saat ini bagaimana kita melihat bahwa peristiwa-peristiwa ini adalah ada maksud Tuhan mungkin, atau ada izin Tuhan, sehingga kita bisa meresponnya dengan baik. Kan kalau kita membacanya seperti, kok gampang sekali ya Paulus seperti itu ya. Apakah ada hal-hal tertentu yang membuat dia bisa mempunyai respon seperti itu yang kita saat ini bisa lakukan? Itu bagaimana seperti itu? Ya, Bung Pali, bolehkah? Ya. Kalau respon yang diberikan oleh Paulus dan Silas, kenapa mereka, yang tadi saya katakan ya, mereka tidak takut ya, atau mereka merasa mereka merasa tidak merasa jengah atau apa gitu ya. Itu karena memang mereka meyakini bahwa sepanjang kehidupannya mereka dalam mereka menyebarkan Injil itu kan mereka sudah beberapa kali ya mereka mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu, dan itu semua dapat mereka lalui karena mereka tahu bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka ya itu selalu ada, selalu berjalan gitu. Jadi mereka tidak merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu mereka mereka merasa bahwa aduh, saya takutnya tidak menjadi seperti kenyataan seperti gitu ya. Mereka pasti akan merasa takut seperti itu. Tetapi sekali lagi dikatakan bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa gitu. Mereka tahu ketika mereka yang tugas yang mereka dapatkan itu adalah karena mereka mendapatkan tugas untuk melayani Tuhan seperti itu. Jadi apa yang hidup mereka itu mereka pasti akan serahkan kepada Tuhan, karena mereka tahu gitu yang punya hidup mereka itu adalah Tuhan. Ya, itu sama dengan kehidupan kita juga seperti sekarang. Benar bahwa respon kita masih berbeda di antara satu dengan yang lain ya, di keluarga kita juga itu akan berbeda gitu. Tetapi mungkin ya kalau buat saya adalah kita tahu bahwa ketika kita mendapatkan kesulitan atau kita mendapatkan masalah, kita tahu bahwa kesulitan atau masalah apapun yang akan kita hadapi, itu kita tahu bahwa Tuhan itu pasti akan menyertai kita. Seperti itu. Jadi ya kita meyakini gitu bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu pasti ada solusinya yang Tuhan berikan. Seperti itu sih, Bu Riki. Terima kasih Bung Roli untuk penjelasannya. Memang ketika kita melihat itu ya, tadi yang bisa saya simpulkan dari Bung Roli, bahwa Paulus tetap dalam jalur pelayanannya, walaupun tadi disampaikan oleh Bung Roli dalam peristiwa sebelumnya seakan-akan Paulus itu mau dimanfaatkan untuk suatu keuntungan materi tertentu. Ternyata dia tetap pada jalannya dan tidak mau, dia tidak melihat ke kiri dan ke kanan, lalu malah dia mengusir roh tenung dari si penenung-penenung itu. Setelah itu malah dia dijebloskan di dalam penjara. Bahkan Paulus masih tetap dalam pelayanannya, walaupun sudah dimanfaatkan dia tidak mau, akhirnya difitnah, dia tetap dalam track pelayanannya. Bahkan di dalam penjara pun dia tetap dalam track pelayanannya. Bahkan ketika
Tuhan melepaskan belenggu-belenggunya dan membuka pintu penjara, mereka tetap dalam track pelayanannya yang memang yang Tuhan yang sudah sampaikan kepada mereka, dan hasilnya ternyata ada orang-orang yang mau percaya ya, karena melihat pelayanannya itu. Ya, terima kasih Bu Roli bahwa kita harus tetap setia dalam track pelayanan kita dan tetap harus bersyukur untuk apa yang memang sudah Tuhan berikan pada kita, dan yakin akan saya bahwa Tuhan tetap menyertai dan berserta dengan kita. Sungguh luar biasa untuk pembacaan kita pada pagi hari. Silakan Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin ada pengalaman-pengalaman apa yang memang bisa kita dapatkan. Mungkin kita goyah dalam pelayanan kita pada saat ini. Banyak orang yang memanfaatkan kita, mungkin dalam tanda kutip memanfaatkan itu bukan berarti untuk kepentingan materi yang seperti yang tadi ada di dalam Alkitab ini, mungkin hal-hal yang lain juga. Mungkin orang dekat dengan kita karena sudah biasa dalam kehidupan kita pada zaman ini, di mana orang dengan orang yang lain saling memanfaatkan seperti itu ya, dan saling terkoneksi, sehingga apa yang kita mau tuju dalam pelayanan bisa saja berbelok seperti itu, karena memang ada orang yang mengatakan lebih baik beginilah untuk keuntungan materinya, mungkin lebih baik begini untuk keuntungan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita tetap dalam track pelayanan kita itu dan peka terhadap pimpinan Tuhan itu yang menjadi menurut saya pengalaman-pengalaman yang harus kita bagikan bersama untuk pagi hari ini. Silakan Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara. Kak Toto, Bung Erik, silakan. Ya, ini kan menceritakan tentang pelayanan Paulus, lalu mendapat tantangan di ayat 19, walaupun Paulus sudah menyatakan pelayanan kesaksiannya itu di ayat 19, lalu ayat 20-24, mereka dituduh sebagai pengacau, dan ayat 25 itu kan menjadi dibelenggu ya, masuk. Nah, dan seterusnya. Jadi dari kesaksian ini ternyata seorang rasul pun juga mendapat tantangan, apalagi yang sekelas kita umat atau tingkat jemaat. Kalau Bung Riki tadi ceritakan tentang pengalaman, saya angkat dari pengalaman pelayanan jemaat di PB Sebaud. Waktu itu di Tarisi dan di Bojonggede. Karena dua tempat ini mendapat tantangan yang berat. Kalau di Gombong dulu nggak ada masalah, karena itu kompleks kepolisian. Di Tarisi dulu waktu masih belum Tarisi ya, masih di kampung di Pangkalan Kayu. Itu kita ibadah itu hari Minggu itu tantangannya ya masyarakat di sekitar situ. Kita dilempari batu, bahkan batu besar itu tembus dari atas atap jatuh ke tempat kita ibadah, kena Pak Neno Bais, kena Pak almarhum Ogi, bukan Ogi bapaknya itu ya, Ogi yang satu lagi, bukan Ogi Rembet, iya Ogi Rembet. Lalu kena saya, kaki, ujung jari. Dan bukan cuma itu, yang tadinya mereka tidak pernah pengajian pada hari Minggu, lalu 3 tua besar itu dihadapkan ke tempat kita ibadah setiap hari Minggu. Nah itu tantangan-tantangan itu. Bukan cuma itu juga, Pak Ade juga mengalami tantangan. Pak Ade yang suaminya Bu siapa namanya? Kita cuma panggil Bu Ade ya. Pak Ade, Bu Ade. Nah, walaupun kita juga mengadakan pendekatan kepada masyarakat di situ, memang bukan dari gereja, tetapi ada jemaat membuat kandang ayam dan melibatkan orang-orang sekitar situ untuk
ikut beternak, kandang ayamnya itu luas. Nah, itu pola-pola pendekatan yang dilakukan seperti dalam bacaan kita kemarin. Toh tetap menjadi tantangan. Tantangan yang di Bojonggede juga begitu. Saat saya pelayanan teruna, harinya saya di pintu, dan itu orang naik motor bolak-balik, ngomong-ngomong gitu, seolah-olah mau membuat perkara. Lalu adik-adik teruna sama orang tua, dia bilang kita di dalam aja. Tadinya saya di pintu, di depan. Nah, terus saya diajak kita ke dalam aja. Begitu kita masuk ke dalam, batu gede masuk, buang, hancur semua kaca. Nah, endingnya dari situ, para pemimpin-pemimpin itu ternyata digilas sama kereta. Itu di stasiun kereta digilas. Padahal kan di stasiun kereta itu kan nggak kencang ya, mau berhenti malah di situ. Nah, 2 orang itu tergilas. Lalu satu lagi tokoh dari Citayam itu sudah jadi pendeta. Tokoh itu sudah jadi pendeta. Saya lupa namanya, orangnya gemuk. Ada di YouTube kok itu. Dia dulu mau membakar rumah ibadah yang di Bambu Kuning, waktu itu kan namanya Bambu Kuning ya, sampai sekarang gereja di situ. Lalu ada yang di rel kereta itu memang Pentakosta, itu juga dia katakan. Nah, tantangan seperti itu memang selalu ada. Lalu menjadi tantangan sekarang itu, gereja kita sebaut memang harus fokus memperhatikan jemaat yang ada di Tarisi, jemaat yang ada di Cigudeg. Dan kalau Bojong kan sudah didewasakan, sudah bisa bergereja sendiri. Nah, tantangan itu memang itu dari luar, tapi dari dalam juga ada banyak. Saya kira begitu, Pak Rik. Kalau saksian ya, yang saya lihat dan saya alami. Terima kasih. Terima kasih Kak Toto. Silakan Bung Proli. Apakah yang mau ditambahkan? Itu terima kasih Kak Toto. Ya, pengalaman-pengalaman seperti ini ya yang kita boleh rasakan dalam kehidupan kita dalam melakukan pelayanan. Ya ketika zaman itu Paulus dan Silas juga merasakan hal yang sama, gitu ya, seperti itu. Nah, tidak hanya, dan saya yakin juga bahwa ke depannya bahwa tantangan kita sebagai orang Kristen ya itu tidak akan lepas dari apa yang namanya kita terasa difitnah atau kita didera seperti itu ya, itu pasti itu akan selamanya itu pasti akan ada gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa yang tadi Kak Toto bilang bahwa kita boleh tadi bagaimana caranya supaya kita bisa berdamai gitu loh, seperti itu ya. Jadi bukan kita membalas apa yang mereka lakukan, tetapi hal-hal baik yang akan kita lakukan untuk kita boleh melakukan kehidupan kita bersama-sama ya, terutama yang tadi itu dalam tempat-tempat ya di Tarisi pada saat itu ya. Kak Toto tadi bilang bahwa membangun kandang ayam, mengajak orang-orang di sekitarnya untuk bisa bersama-sama. Nah, hal-hal yang baik itu yang kita lakukan. Ya, seperti itu sih, Riki. Koreksi, bukan kandang ayam, maksud saya ternak ayam. Oh, ternak ayam. Iya, Oke. iya. Ternak ayam. Iya, oke. Terima kasih Kak Toto, terima kasih Bung Proli. Ya, memang luar biasa ya. Yang penting kita tetap konsisten walaupun ada mungkin gangguan atau godaan dalam setiap pelayanan kita, baik secara halus seperti yang dialami oleh
Paulus, kalau memang dia pengen menurut untuk dimanfaatkan itu kan sepertinya tidak akan jadi masalah. Lalu akan jadi masalah ketika Paulus mengerti bahwa orang ini punya roh jahat atau petenung gitu ya, yang mau mengambil keuntungan materi seperti itu. Dan apapun yang terjadi ya risiko pelayanan seperti itu, dan tadi sudah disampaikan oleh Kak Toto juga, hasilnya kita akan melihat di depan, walaupun pada saat ini terasa tidak mengenakan mungkin, tetapi kata Bung Roli tadi sudah disampaikan bahwa kita selalu bersukacita, bersyukur bahwa tetap Tuhan menyertai kita. Terima kasih Bung Roli. Silakan Ibu Bapak yang lainnya, ada hal-hal yang memang mau disampaikan, ada pertanyaan dari sekian banyak ayat yang tadi dibacakan, tentu ada banyak hal pertanyaan juga yang bisa mungkin ada di pikiran kita yang mungkin bisa kita sama-sama diskusikan untuk saling menjadi memperkaya apa yang kita dapatkan dari pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan Ibu Bapak, satu lagi atau dua lagi, mengingat waktu juga. Ada satu tadi ada di bacaan kita itu yang menjadi perhatian, mungkin tantangan itu tetap berjalan, tetapi ketekunan itu harus tetap pula berjalan, jangan terpengaruh dengan tantangan. Itu yang saya lihat di Paulus dan Silas. Iya, oke, benar. Terima kasih Kak Toto ya, menekankan kembali tentang konsistensi. Silakan Ibu Bapak yang lainnya. Di sini ada Pak Richard, Bung Erik, Ibu Lisken atau Ibu Tipu. Saya nambahkan sedikit Bung Riki, Bung Roli. Iya, baik. Refleksi saja bahwa apa yang disampaikan tadi Bung Riki, Bung Roli, sebenarnya memang itulah tentang kekuatan iman Paulus di situ. Tadi diberi contoh bahwa kenapa dia ditangkap, kenapa dia dianiaya, kenapa dia didera. Itu tantangan yang terjadi pada saat itu, situasi pada saat itu bahwa banyak orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Nah, tugas Paulus pada saat itu kan memberitakan apa yang dia lakukan, semuanya Paulus lakukan itu dianggapnya salah. Tadi sudah disampaikan kenapa kalau bicara tentang orang jadi tidak bisa beraktivitas untuk mencari uang atau cuan tadi yang disampaikan oleh Bung Roli, itu ada di ayat 19, sebenarnya boleh saja orang bekerja. Tapi yang dimaksud Paulus, dia bekerja dengan cara yang tidak halal ya, dengan orang tenung ataupun mencari bukan bekerja dengan sebagaimana biasanya. Jadi bukan tidak boleh bekerja. Kemudian di sini dia seolah-olah melawan adat istiadat Paulus ini, bahwa apa yang disampaikan Paulus itu seolah-olah itu tidak sesuai dengan adat istiadat pada saat itu. Nah, di sini kita harus bisa juga melihat kita punya adat istiadat di setiap wilayah penduduk atau di wilayah kita. Nah, kita harus tahu juga apabila adat istiadat itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, nah kita juga tidak boleh mengikutinya itu kan. Banyak kita kan acara adat Batak, adat Ambon, hendaknya itu sesuai dengan kasih Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di sini yang menarik, pembebasan Paulus di penjara itu ada juga dengan puji-pujian. Nah, ini kita jangan menganggap bahwa kita menyanyi puji-puji itu hal-hal yang sepele ya. Ternyata puji-pujian itu doa yang membuat kita bisa berhati, menjadi gembira, menjadi tenang dengan nyanyi-nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Banyak kan orang asal nyanyi aja ya, nyanyi, tapi sebenarnya itu tidak seperti itu seharusnya. Dari nyanyian-nyanyian yang kita pernah dengar bahwa seorang penyanyi karena ciptaan lagunya itu menimpah dirinya gitu. Ada kan penyanyi, mungkin ada yang tahu. Dia bikin lagu menimpa dirinya gitu. Nah, yang terakhir di sini ada pertobatan. Nah, pertobatan dari seorang
kepala penjara ya di situ. Jadi dia menyaksikan bagaimana Paulus memuji Tuhan, dan jawaban Tuhan itu melalui gempa bumi, gempa bumi pada saat, sehingga semuanya itu terjadi, semua itu bisa dilihat langsung oleh kepala penjara itu. Dia melihat kuasa Tuhan dan dia di situ dia bertobat. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Perbedaannya, kalau dahulu Paulus susah beribadah, susah memberitakan firman. Nah, kita sekarang kan udah bebas, udah bisa kapan saja beribadah. Tapi masalahnya banyak alasan kenapa kita tidak beribadah, kan seperti itu. Pandemi ini juga bisa menjadi alasan. Susah pandemi kita nggak bisa beribadah. Tapi kan ini tantangan. Apapun kita harus melakukan itu dengan cara apapun, kita harus bisa. Dengan teknologi yang sekarang dengan gampang itu harus juga kita gunakan seperti itu. Banyak cara Tuhan berikan kepada kita. Nah, bagaimana kita memanfaatkan itu? Itu saja, Bu Roli, Bu Riki, terima kasih. Terima kasih. Silakan, Bu Roli. Ya, Bung Erik ini menambahkan ya, Bung Erik ya, mempertajam akan bahasan kita pada pagi hari ini. Betul, Bung Erik, bahwa sekali lagi saya katakan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita, ya seperti itu. Jadi ketika benar ketika pada ayatnya yang ke-19 tadi itu dikatakan bahwa ada orang-orang tertentu ya ternyata mereka menggunakan hal-hal yang sebenarnya tidak diperkenankan ya, tidak halal, betul gitu ya, yang mereka merasa terancam gitu. Nah, tetapi ya ya itu dalam kehidupan kita kan memang sampai dengan saat ini kan hal-hal seperti itu memang ada gitu ya. Dan tinggal tergantung bagaimana kita dalam menyikapi itu gitu ya, Bu Erik ya. Lalu ya dengan pujian ya kita boleh melihat gimana si kepala penjara tersebut melihat apa yang dilakukan ya, respon yang diberikan oleh Paulus dan Silas pada saat itu di penjara ya, itu boleh menjadi satu pandangan kepala penjara tersebut bahwa memang benar Tuhan Yesus itu menyertai ya, memberkati akan Paulus dan Silas. Padahal saat itu dia dalam keadaan terbelenggu. Ya, jadi luar biasa ya, penyertaan Tuhan itu luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Itu saja sih. Terima kasih Bung Erik untuk mempertajam akan pembahasan kita pada pagi hari ini. Silakan Bung Riki. Ya. Terima kasih untuk semua apa yang menjadi sama-sama kita pahami dan kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini tentang konsistensi pelayanan dan tetap track dalam pekerjaan kasih Tuhan apapun itu. Mungkin Bung Roli bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini untuk menjadi aplikasi dalam kehidupan kita pada pagi hari ini juga. Belum disimpulkan Tantangan-tantangan yang ada di depan. Sebelum disimpulkan boleh nggak? Satu saya lupa tadi. Oh ya, silakan. Terakhir Pak silakan. Maksud saya tadi yang saya lupa itu di dalam tantangan tentu kita tetap dalam tekun, dan ternyata kan dalam pujian dan doa itu jelas ada kuasa dan terbukti ada kedahsyatan kan itu terjadi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Toto. Ya, sebagai rangkumannya dari bahasan kita pada pagi hari ini, dikatakan bahwa memang benar, sekali lagi saya katakan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ya, baik dalam kehidupan kita pribadi, di rumah tangga, pekerjaan, pelayanan kita di gereja, ya sebagai presbiter, ya semua kita
bisa merasakan penyertaan Tuhan. Ya, kita boleh belajar dari Paulus Silas bahwa ketika mereka memberitakan Injil, ya mereka dianiaya, mereka didera, tetapi respon yang diberikan oleh mereka, ya mereka berdoa, mereka mengucap syukur, dan itu boleh menjadi contoh buat kita, terutama para pelayan, ya para diaken penatua, untuk kita juga selalu merasakan akan penyertaan Tuhan, ya, dan juga respon yang diberikan kita ketika kita mengalami hal-hal seperti di atas, ya, seperti yang sudah tadi kita bicarakan, ya, mengucap syukur. Kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, kita boleh berdoa, ya, lalu dan kita juga boleh merasakan apa yang boleh Tuhan berikan kepada kita setiap harinya, ya, penyertaan Tuhan. Ya, itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah itu doa syafaat, silakan Bu Roli, jangan lupa Oke. doanya, yaitu tadi Bu Esther berbicara soal adiknya Pak Yapi Pak yang Yapi, ya. COVID, serta juga Ibu Yuti, ya. ya Ibu Yuti yang masih dalam kondisi lemah setelah dari perawatan rumah sakit. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur untuk apa yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, ketika kami boleh mendengar akan perjalanan Paulus dan Silas, ketika mereka mengabarkan Injil-Mu Tuhan, begitu banyak cacian, begitu banyak deraan yang mereka terima, tetapi satu hal yang boleh kami dapatkan dari pelajaran ini adalah kami merasa bahwa penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Begitu juga untuk kami semua, para presbiter maupun diaken penatua, ketika dalam pelayanan kami juga merasa bahwa kami takut, atau kami pun merasa bahwa kami tidak merasa baik untuk melakukan pekerjaan ini. Tuhan mengingatkan bahwa penyertaan dan kasih setia Tuhan selalu menyertai akan kami semua. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang boleh kami dapatkan pada pagi hari ini. Biarlah itu semua boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh yakinkan bahwa kehidupan kami, hidup kami, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini dalam syafaat kami. Kami berdoa untuk adik dari Pak Yapi yang saat ini sedang berbaring lemah, Tuhan. Kami tahu akan kondisi yang saudara Pak Yapi alami, Tuhan. Tapi kami meyakini bahwa kasih setia dan sejahtera yang Tuhan berikan selalu menyertai. Tuhan mau memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan mau menjamah akan setiap sakitnya, Tuhan. Dan kami yakin juga bahwa Tuhan akan memberikan semuanya hal-hal yang baik yang akan diterima oleh adik Pak Yapi. Kami berdoa juga buat Mbak Yuti yang saat ini juga masih dalam keadaan lemah.
ketika harus baru pulang dari rumah sakit. Tuhan, kami berdoa buat Mbak Yuti, kiranya Tuhan mau menjamah, Tuhan juga mau memberkati akan setiap obat-obatan, makanan, minuman, dan apapun Tuhan, perawatan dokter, semuanya Tuhan akan berikan yang terbaik. Kami yakin, kami percaya Tuhan, bahwa setiap sakit yang boleh mereka derita, mereka saat ini alami, Tuhan akan menyembuhkan. Terima kasih Bapak. Kalau saat ini juga kami berdoa buat orang-orang yang ada di baik di ruang Zoom, YouTube, semuanya Tuhan dalam keadaan yang sama Tuhan. Kami berdoa padamu, Tuhan mau memberikan kesembuhan, kekuatan, Tuhan memberikan damai sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk perjalanan kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan pekerjaan kami, kehidupan kami lepas pribadi. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan saja Bapak. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan kami pada pagi hari ini. Boleh banyak yang kami boleh terima, banyak yang boleh kami pelajari. Begitu kami berharap bahwa pelajaran yang boleh kami dapat, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan mau menjaga, menyertai kami, keluarga kami dari hari ini sampai pada esok pagi Tuhan, ketika kami boleh beribadah, kami boleh datang kepadamu, boleh menaikkan puji dan syukur dan doa-doa kepadamu. Terima kasih Bapa, inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, puji Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bukan seperti di surga, bukan pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kami. Seperti yang bercakap pada orang yang bersalah pada kami di dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kita akan menyanyikan Kidung Kesan 531, serahkan segala khawatirmu. Setelah itu, Bung Oli akan memberikan doa berkat pada kita. Serahkanlah segala khawatirmu pada Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang kita dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara, beserta dengan keluarga, dari saat ini sampai kekal, selama-lamanya. Terima kasih Bung Roli. Terima kasih. Terima kasih. Banyak. Terima kasih.